Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hamdani Kristiandi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Jati Bandung, jurusan Sosiologi D semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Dan video ini saya tujukan sebagai pemenuhan salah satu tugas UTS dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bu Meli Fauziah MA. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu ideologi. Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis yang bernama Descartes de Tracy pada tahun 1796. Dan ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Kata ini memiliki arti yaitu pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. Sama seperti identitas yang dimiliki oleh setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi dapat dikatakan sebagai tanda pengenal dari suatu bangsa. Selain menjadi identitas, ideologi juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Fungsi kognitif memiliki artian bahwa ideologi dapat menjadi suatu landasan bagi suatu bangsa dalam memandang dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi tersebut memberikan wawasan dan makna bagi rakyat dan juga memberikan tujuan bagi rakyatnya. Nah, lalu ideologi memiliki posisi penting yang sangat penting bagi setiap bangsanya. Posisi penting ini dikarenakan ideologi peranannya sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuan. Lalu di negara kita, ideologi yang dianut oleh bangsa kita itu adalah ideologi Pancasila. Dan lalu apa sih makna atau arti Pancasila sebagai ideologi negara? Sesuai dengan TAP MPR nomor 28 tahun 1998 pasal 1 yang bunyinya, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, jadi maksudnya Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintahan dan seluruh warga negara. Selanjutnya, apa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Sebagai ideologi negara, tentu saja Pancasila juga memiliki fungsi. Berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah fungsi Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu Pancasila juga berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Dan juga karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Nah, selanjutnya, korupsi mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Korupsi sudah menjadi fenomena yang banyak ditemui dalam permasalahan di negeri ini. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masalah korupsi sangat berbahaya karena dapat mengkikis moral bangsa yang telah terbentuk sejak lama.
Nah, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, oleh karena itu setiap perbuatan bangsa selayaknya didasari dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Akan tetapi pada zaman sekarang ini nilai Pancasila dirusak oleh suatu tindakan yang tidak bermoral, yaitu korupsi. Korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena dapat dilihat bahwa Pancasila itu eh, sudah menyimpang dari semua sila Pancasila. Contohnya, yang pertama, korupsi menyimpang dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang yang korupsi telah melanggar aturan agama atau Tuhan dan berakibat dosa yang besar, dan hasil dari perbuatan korupsi dalam agama hukumnya haram. Lalu yang kedua, korupsi ini menyimpang dari sila kedua, yang yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang melakukan korupsi akan berakibat menyengsarakan orang lain, karena hak yang harusnya didapatkan seseorang atau rakyat diambil secara sengaja untuk kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, yang melakukan korupsi tidak memiliki rasa keadilan dan adat yang baik. Lalu yang ketiga, Pancasila juga menyimpang dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan hal ini membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Lalu keempat, ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Di sini pejabat yang korupsi jelas telah mengkhianati amanat rakyat dan mencuri harta kekayaan negara untuk keperluan pribadi dengan memanfaatkan jabatannya yang dimiliki, sehingga membuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional mengalami kemunduran dan hambatan. Lalu yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi mengakibatkan rasa keadilan dan kesejahteraan yang seharusnya dimiliki oleh rakyat dengan cara licik diambil oleh para pejabat yang tidak bermoral melalui tindakan korupsi, sehingga rasa keadilan sosial tidak dapat tersalurkan kepada masyarakat luas. Jadi tindakan korupsi yang masih merajalela di Indonesia mengakibatkan perwujudan sila dan nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akan terhambat, bahkan gagal. Sehingga cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia menjadi terhalang untuk dapat diwujudkan. Selanjutnya, kita akan menganalisis kasus korupsi di Indonesia dengan teori tindakan sosial dari Max Weber. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu teori tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak akan masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain atau individu lainnya. Meski tak jarang, tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif, yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Nah, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam 4 tipe. Yang pertama ada tindakan rasional instrumental. Tindakan ini merupakan
Suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Lalu yang kedua ada tindakan rasional nilai, yaitu eh, tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Yang ketiga ada tindakan afektif atau tindakan yang dipengaruhi oleh emosi. Tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Lalu yang ketiga ada tindakan tradisional atau tindakan karena kebiasaan. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Dari teori tersebut, dapat kita relevansikan dengan kasus korupsi di Indonesia. Dari banyaknya kasus korupsi yang dilakukan para elit politik di Indonesia, seperti anggota DPR dan pejabat tinggi negara lainnya, kebanyakan terjadi karena adanya faktor keserakahan dari para pelaku koruptor, sebab banyak pejabat melakukan tindakan pidana korupsi meski memiliki harta yang sangat banyak atau berlebihan. Misalnya ada para penyelenggara negara, pengusaha ataupun anggota DPR tertangkap dan diadili serta diputus sebagai koruptor. Namun jika dilihat LHKPN-nya atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, mungkin tidak akan habis untuk dikonsumsi 7 turunan. Jadi udah kaya gitu. Tapi realitasnya mereka lah yang justru banyak melakukan korupsi. Karena memang mereka lah yang paling punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Meskipun cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. Demikian juga dengan rasionalisasinya. Biasanya dilakukan oleh para pejabat tertinggi seperti bupati atau wali kota ataupun gubernur. Pejabat yang melakukan korupsi ini merasa bahwa kalau dia memiliki rumah mewah atau mobil mewah, jadi orang lain akan menganggapnya rasional atau wajar karena dia adalah bupati atau gubernur. Jadi mereka juga terdorong melakukan tindakan pidana korupsi karena ingin memenuhi kebutuhan yang bergaya hidup mewah atau berlebih-lebihan. Sehingga dalam ulasan tersebut dapat dianalisis bahwa kasus korupsi yang sering terjadi di negeri ini merupakan sebuah tindakan sosial yang sejalan dengan pemikiran Max Weber. Tindakan sosial ini termasuk ke dalam tipe tindakan rasionalitas instrumental. Karena dalam hal ini, seorang pejabat tinggi negara yang serakah atau akan kekayaan, akhirnya dia menggunakan kesempatannya sebagai pemegang kekuasaan untuk melakukan sebuah tindakan korupsi atau mengambil uang rakyat untuk memenuhi keserakahannya demi bergaya hidup mewah. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuannya, yaitu korupsi dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya, yaitu kekuasaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.